Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua kesehatan, kekuatan, semangat, dan terus menyuarakan kebenaran. Beberapa hari ini, beberapa minggu terakhir ini, kita melihat mulai dari pelantikan Presiden sampai kunjungan Bapak Presiden Prabowo ke luar negeri, menuju ke Cina, dan kemudian ke Amerika, dan negara-negara lain. Ibarat seorang ayah yang pergi meninggalkan keluarganya untuk mencari nafkah keluar. Begitulah filosofis gambaran dalam kehidupan kepergian pemimpin negara kita, Presiden Prabowo Subianto. Apa yang beliau lakukan adalah merupakan tanggung jawab atas kehidupan kesinambungan daripada keluarga yang dibimbingnya, yang dijaga, yang kemudian secara daulat, bahwa negara Indonesia ini disebut negara yang berdaulat karena kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, perjuangan dan cita-cita tergambar dalam mindset, dalam pemikiran, bahkan dalam jiwa sosok pemimpin kita, Prabowo Subianto. Beliau melaksanakan kunjungan ke luar negeri bukan sebagai ajang untuk bersilaturahmi biasa, tetapi memikirkan bagaimana kesinambungan, bagaimana kelanjutan roda pemerintahan menuju pada masyarakat Indonesia yang makmur dan sejahtera. Oleh sebab itu kita mendoakan beliau agar diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kebijaksanaan oleh Allah untuk berjumpa dengan para pemimpin-pemimpin negara-negara lain, baik yang ada di Eropa maupun di benua Amerika, bahkan di Asia dengan Cina. Oleh sebab itu kita dapat menilai dari manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dalam konsep bilateral hubungan antara Indonesia dan negara-negara lain adalah merupakan cerminan kepemimpinan yang betul-betul bertanggung jawab atas kehidupan masyarakat, negara, dan bangsa. Inilah yang kami inginkan, kami rindukan sosok pemimpin yang dapat membela kedaulatan rakyat, dapat membela hak, dapat membela citra, bahkan warna daripada negara Indonesia di kancah dunia. Pemimpin yang berwawasan luas, pemimpin yang mempunyai kompetensi, pemimpin yang berintegritas tinggi adalah pemimpin yang betul-betul bertanggung jawab atas kesinambungan masyarakatnya. Ibarat orang tua, maka dia bertanggung jawab atas kehidupan anak-anaknya. Dia menjamin akan kehidupan pribadi mereka, dia menjamin pendidikan mereka, dia menjamin kesehatan mereka. Inilah yang dilakukan oleh tanggung jawab besar sebagai sosok presiden, memikirkan bagaimana pertahanan, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya demi kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemimpin seperti inilah yang harus ditiru, yang harus kita tularkan kepada generasi Indonesia berikutnya. Belum lama menjabat, belum sebulan lamanya, belum 100 hari, target yang ditargetkan untuk melihat bagaimana kinerja beliau, bahwa apa yang menjadi ucapan karena pemimpin yang baik itu, pemimpin yang amanah itu, pemimpin yang jujur itu, antara kata-kata dan perbuatannya selaras dalam kehidupan membangun masyarakatnya, membangun negaranya, membangun keluarganya. Inilah kemudian tercipta dalam kehidupan negara Indonesia. Bahkan boleh dikatakan bahwa tadinya kita sudah tidak punya ruang untuk bernafas, tadinya tidak punya harapan lagi untuk melihat kebaikan atas negara ini dengan hadirnya beliau sebagai pemimpin. Maka ada peluang besar, harapan besar bagi masyarakat Indonesia untuk selalu mendoakan beliau, untuk selalu bermunajat kepada Allah agar pemimpin semacam ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin, kita percaya bahwa apa yang dilakukan beliau tidak ada lain ibarat orang tua sedang pergi mencari nafkah demi kebutuhan anak-anaknya. Filosofis ini menggambarkan bahwa semua masyarakat Indonesia untuk selalu kita mendoakan beliau. Saya tidak punya hubungan dengan Pak Prabowo, saya tidak punya hubungan politik, saya tidak punya hubungan apa-apa dengan beliau. Bahkan kemarin kami memilih Anies Baswedan untuk menjadi sosok kandidat presiden.
Tapi ketika gagal, ketika Anies gagal, Ganjar Pranowo gagal, kita bersatu dalam satu kekuatan bahwa inilah pemimpin yang kita harapkan membawa Indonesia di kancah dunia, membawa Indonesia di mata dunia untuk melihat kepemimpinan Indonesia yang membawa nantinya anak cucu kita melihat kesejahteraan, kemakmuran bagi bangsa ini. Kedaulatan, sekali lagi, kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia karena adanya rakyat. Terbentuknya masyarakat luas. Indonesia ini adalah negara yang luas. Negara keempat terbesar jumlah penduduk yang ada di dunia. Mulai dari Cina, kemudian India, kemudian Amerika, dan yang keempat adalah Indonesia. Berarti tanggung jawab yang diembani oleh masyarakat di pundak beliau bukan masalah yang kecil. Sudah demikian besar tanggung jawab yang diberikan oleh masyarakat, ditambah lagi dengan persoalan-persoalan yang terjadi di era presiden sebelumnya, Joko Widodo, dan para kabinet-kabinet yang ditinggalkannya yang membawa noda dalam pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Kami yakin bahwa nanti insya Allah akan ada reshuffle, akan ada pergantian para pemimpin kabinet-kabinet yang ada, dan kami berharap bahwa tujuan kami adalah baik negara, agama, dan seluruh komponen masyarakat bisa mendapatkan keberkahan atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallah, mudah-mudahan nilai yang dibawa oleh Prabowo dari awal sudah melaksanakan suatu gebrakan yang begitu baik, bernilai positif, dan nanti di pertengahan dan ujung dari pemerintahan akan memberikan nuansa kehidupan baru bagi kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia.